ya, jadi saya membuat karya tulis di sini sebagai proyek kelas minat saya, yaitu hubungan konsep fisika bunyi dengan musik dalam memahami proses terbentuknya nada konsonan dan disonan. Nah, jadi di karya tulis ini tuh sebenarnya ada dua main point. Jadi pertama fisika bunyinya itu sendiri dan hubungan dan musik, baru konsonan dan disonan. Tapi karena masalah waktu, jadi saya akan lebih mendalami yang disonan, konsonan dan disonan. Jadi konsep yang tentang bunyi itu dijelasin tapi nggak terlalu lengkap gitu. Nah, oh ya, Gede. apa? Kamu presentasi pakai? Iya, pakai. Oke, ini gede. Oh. Tulis apa tulisannya? Nah, jadi latar belakang. Jadi musik ini kan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan kita. Kita lagi belajar bisa mendengar musik, kita lagi olahraga dan bisa mendengar musik gitu kan ya. Nah, musik ini seni gitu, seni apa sih di situ? Pokoknya seni memadukan nada agar suaranya enak gitu. Nah, namun musik ini ada di musiknya ada dua nada, yaitu konsonan dan disonan. Konsonan itu apabila yang enak dan disonan apa yang tidak enak atau yang tegang gitu. Nah, sebenarnya di sini fisika sama musik ada hubungannya, dan itu yang saya mau jelaskan dan perdalam juga sebenarnya. Nah, jadi rumusan masalah penelitiannya yaitu bagaimana konsep fisika mengenai gelombang dapat dihubungkan dengan musik, dan juga bagaimana konsep dasar fisika bunyi seperti frekuensi, rasio frekuensi, overtone, dan resonansi dapat menjelaskan perbedaan konsonan dan disonan dalam musik. Tujuannya itu menjelaskan bagaimana konsep fisika bunyi meliputi frekuensi dapat digunakan untuk memahami perbedaan antara harmoni. Dan jadi harmoni itu yang enaknya gitu. Ini manfaatnya. Jadi kalau manfaat teoritis yang buat apa teorinya, jadi menambah pemahaman dan juga menambah wawasan tentang ini. Kalau praktisnya itu dapat membantu pembaca tentang pembuatan musik. Jadi kalau misalnya rasio frekuensi gitu-gitu bisa membuat musik gitulah yang enak, walaupun nggak perlu juga sih sebenarnya, tapi ada bantunya. Nah, masuk ke landasan teorinya. Pertama gelombang bunyi. Nah, bunyi ini itu merupakan suatu gelombang longitudinal, yaitu gelombang ini kan gelombang ada dua ya, yang ini dan juga ada yang ya gitu. Saya nggak bisa. Nah, ini kan gelombang, jadi yang di sini ada yang naik namanya bukit, dan yang bawah itu lembah. Kalau yang ini ada rendangan yang rendah di sini, dan ini rapatan. Nah, bunyi ini merupakan yang gelombang longitudinal. Namun, tapi karena kalau misalnya dijelaskan menggunakan gelombang yang ini akan lebih susah memvisualisasikannya. Jadi saya akan menjelaskan menggunakan gelombang yang ini. Tapi perlu diingat aja bahwa bunyi itu sebenarnya gelombang longitudinal. Nah, di buku Giancoli adalah salah satu sumber saya. Jadi bunyi itu merupakan tadi gelombang longitudinal. Yang pertama, dia itu ada karena sumber bunyinya yaitu benda bergetar. Dan yang kedua, dia bisa merambat melalui medium. Mediumnya bisa berubah padat, bisa berubah cair, dan bisa berubah gas. Dan yang terakhir, bunyi itu sendiri masuk ke sensor, bisa telinga, bisa mikrofon, dan lain sebagainya. Nah, pertama mungkin kita pelajari dulu komponen gelombang bunyi itu sendiri, atau komponen gelombang. Nah, jadi gini, kan gelombangnya. Gitu. Nah, jadi ada yang dinamakan amplitudo. Amplitudo itu total perpindahan maksimum gitu. Jadi ini amplitudo. Jadi kalau misalnya kita belajar di ini, nah si amplitudo itu ini adalah amplitudo. Nah, ini ada gambarnya kalau misalnya apa lebih bagus mungkin ya. Nah, lanjut dari panjang ngomongnya dari sini sampai sini, gak makan lambda. Nah, ada crash atau through. Crash kayak bukit dan lembah. Jadi crash itu di ujungnya namanya crash. Yang di bawah sini namanya through.
Nah, selanjutnya ada frekuensi itu jumlah satu siklus atau jumlah satu gelombang per detiknya. Nah, mungkin bertanya, satu siklus itu dari mana sampai mana? Satu siklus itu di mana ada satu yang ke bawah, ada satu yang ke atas, ada satu lubang, ada satu kecil, ada satu true, ada satu crash. Jadi ini tuh merupakan satu gelombang dari sini. Ini satu gelombang. Nah, jadi frekuensi ini berapa banyak ini per detik? Nah, selanjutnya ada yang namanya periode waktu yang dibutuhkan untuk satu siklus lengkap. Jadi frekuensi itu berapa banyak ini per detiknya. Kalau amplitudo ini satu siklus berapa detik? Berapa waktu yang dibutuhkan untuk satu siklus. Oleh karena itu diperoleh hubungan ya antara frekuensi dan periode merupakan F sama dengan 1 per T, T sama dengan 1 per F. Gitu. Nah, kan kita udah membahas tentang karakteristik komponen-komponen gelombang. Komponen gelombang itu kan karena bunyi itu gelombang, jadi ini sebenarnya apply to sound as well. Jadi apabila ini diganti-ganti, bunyinya akan terdengar beda juga. Nah, di sini jadi di sini karakteristik bunyi yang dijelaskan adalah laju bunyi, titik nada dan penyaringan, dan ada juga kualitas. Tapi kalau kualitas harus belajar bunyi dulu dikit. Nah, pertama speed of sound. Speed of sound kan kecepatan. Nah, speed of sound ini bunyi karena dia gelombang, dia memerlukan medium untuk merambat, untuk berjalan. Nah, lajunya bunyi, speed of sound-nya itu akan bergantung kepada mediumnya ini apa sebenarnya. Kalau bunyi tercepatnya itu apabila dipadat. Jadi dipadat dia kurang lebih 6.000 meter per second kalau di besi. Tercepat kedua apabila merambat melalui cair gitu, benda cair, mendekati 1.500 meter per second di air, dan paling lambat itu di gas. Nah, ini ada alokasi sedikit tentang di gas ya. Jadi bunyi ini akan lebih cepat apabila temperaturnya naik gitu. Nah, ini apabila di udara. Jadi dia akan naik 0,6 meter per second per temperatur derajat Celcius yang naik. Nah, selanjutnya ada titik nada. Jadi titik nada itu tinggi nada kayak kan beda gitu ya. Nah, jadi gimana ya? Kan ini yang dipengaruhi oleh frekuensi suatu nada. Suatu nada. Jadi kan tadi kita gelombangnya gini ya. Kalau misalnya ini nah kalau misalnya ini kan gelombangnya. Ini kalau misalnya mau ditinggikan frekuensi yang mau dinaikin nada, dia akan merapat. Karena frekuensinya membesar. Jadi dia nah begitu. Selanjutnya nah, selanjutnya ada konsep penyaringan, karakteristik penyaringan atau kegedean suara ya. Jadi ini dipengaruhi oleh amplitudo. Ini belibet konsepnya. Jadi basically bunyi itu memiliki intensitas gelombang. Jadi watt per meter kuadrat. Nah, intensitas minimum yang serendah, pokoknya kita bisa dapat apabila minimumnya 10 pangkat 15 watt per meter square. Nah, dan yang paling tinggi itu 1. Nah, karena ini rentangnya panjang banget, kalau misalnya dari 10 pangkat 15 ke 1, itu tuh 10 triliun sendiri. Makanya ada konsep desibel, yaitu tentang logaritma. Pakai apa sih ini? Logaritma gitu. Nah, jadi dari yang gede-gede itu ke logaritma. Rumusnya itu beta atau desibel ya sama dengan 10 log intensitas per intensitas. Jadi selisih dari intensitas gelombang yang kita mau. Ini tuh selisih yang biasa itu intensitas gelombang yang didengar sama perbandingannya dengan intensitas yang terkecil gitu. Nah, selanjutnya ini yang paling apa ya? Yang paling penting mungkin ya. Jadi interferensi gelombang dan prinsip superposisi. Jadi kalau misalnya ada dua bunyi nih, dua gelombang, dia nyatu.
Dia itu akan mengikuti prinsip superposisi yang menyatakan bahwa di mana setiap gelombang akan mempertahankan identitas aslinya. Jadi pas dia nabrak, kan nabrak nih. Nah, kalau misalnya dia udah nggak nabrak, dia masih sama hasilnya, nggak dipengaruhi oleh gelombang yang ditabrak. Gitu. Dan juga jumlah apa sih delta, bukan delta ya. Nah, jadi gini, resultan perpindahan, jadi si amplitude resultan perpindahannya akan sama dengan jumlah aljabar perpindahan mereka yang bisa. Dan ini adalah prinsip superposisi. Ada gambarnya di sini. Nah, jadi kan gini, kan dia satu naik satu turun. Kan jumlah kalau misalnya ini positif ini negatif, jumlahnya 0 dong. Makanya dia datar di sini. Tapi setelah itunya dia akan mempertahankan identitas aslinya, yaitu ke bawah satu ke atas. Sebaliknya kalau misalnya dia ke atas, dan dia akan 2 kali lipat. Gitu. Nah, selanjutnya resonansi dan gelombang stasioner. Jadi resonansi gini, bayangin lagi dorong ayunan nih, kan pernah kan main ayunan. Jadi pas didorong, pas saat dia misalnya ada, nah ke belakang, nah pas dia berhenti atau pas dia mau berhenti, didorong lagi akan lebih tinggi kan. Nah sedangkan kalau misalnya kita dorong pas dia di bawah, dia belum berhenti, dia langsung ini akan melambat kan, malah melambat walaupun gaya yang diginiin lebih besar mungkin. Nah ini adalah resonansi. Resonansi itu yang pertama tadi. Jadi di mana kalau ayunan itu kalau didorong dengan itunya, gitu ya. Nah kan ayunan kan kayak gitu tuh. Susah emang ya, susah. Jadi kan begini, set. Nah didorong pas banget, pas dia mau berhenti. Nah itu berarti kita memberi perpindahan, membuat dia gerak sesuai dengan frekuensi naturalnya. Nah, frekuensi natural itu kan kalau misalnya ayunan kita giniin, kita lepas. Nah, kalau kita pasin, nah baru resonansi karena dia akan lebih besar gitu. Nah, itu resonansi. Nah, kalau gelombang stasioner itu gelombang yang tampak diam dan terbentuk akibat interferensi atau gelombang identik. Jadi tali gitu ya, tali. Ada tembok, kita gini-gini, kan jadi gelombang ke sini. Nah, terus dia akan balik, ya kan? Nah, karena ada interferensi itu kan, saling interferensi, amplitudonya akan besar. Nah, si interferensi itu akan terlihat, akan nampak stasioner. Nah, kayak gini nih kurang lebih. Tapi ini kalau misalnya perfect banget ya, gini-ginian ya, perfect banget. Jadi ini node itu yang gak ada perpindahan, si anti node adalah perpindahan. Nah, overtone dan harmonik. Jadi gini ya, ini agak ini sih keren sih. Jadi bunyi yang kita dengar itu sebenarnya bukan satu gelombang saja, tapi banyak gelombangnya yang menumpuk. Itu namanya misalnya gini. Misalnya kita mainin nada A. Nah, kita gini, kan gini ya, ya kan? Kita mainin nada A ini. Nah, sebenarnya ini tuh terdiri dari atas frekuensi-frekuensi di bawahnya. Si A ini dari fundamental frekuensi atau frekuensi yang apa? Frekuensi yang dihasilkan yang pertama kali dengar kita, dan ada di bawahnya. Di bawahnya kayak gini. Dia frekuensi lebih cepat gitu. Nah, ini disebut dengan overtone. Nah, ini ada gambar yang dulu. Nah, gini. Jadi yang ini yang pertama kali kita kenal fundamental, yang bawahnya adalah overtone, second harmonic, dan juga nah itu. Jadi sebenarnya kita mendengar suara itu bukan hanya satu gelombang saja, tapi banyak gelombang yang dicampur jadi satu. Jadi kalau misalnya kita ngomong, iya satu gelombang gini, tapi itu dia bisa dipecah menjadi gelombang-gelombang yang lain. Gitu. Nah, baru konsen dari sana. Nah, sebenarnya yang tadi itu merupakan hubungan fisika dengan musik, dengan bunyi itu sendiri kan. Sekarang konsonan disonan. Sebenarnya yang konsonan disonan yang penting hanyalah frekuensi dan juga yang prinsip tadi, harmonic and overtone and superposition.
Jadi konsonan tadi udah bilang konsonan itu yang terdengar enak, disonan yang terdengar tidak enak, konsonan yang terdengar nyantai, disonan yang tegang. Nah, ini dihubungkan dengan rasio frekuensi dengan dua nada. Misalnya kita punya nada A gitu, berfrekuensi segini dan frekuensi segini, ya itu akan dibandingkan. Kalau misalnya perbandingannya rasio sederhana kayak itu tuh 2:1, 3:2, 4:3, itu akan cenderung untuk konsonan. Sedangkan sebaliknya kalau misalnya dia bukan small numbers atau bukan integer sederhana, dia akan terdengar disonan. Gitu. Nah, sekarang kita ke disonansi. Disonansi dan beats, konsep beats. Jadi pernah nggak sih kita dengar kalau misalnya lagi ada speaker terus ngomong. Nah, itu kenapa sih sebenarnya? Itu karena ada dua nada yang frekuensinya saling berdekatan. Jadi karena berdekatan, kuping kita kayak bingung ini tuh satu atau dua gitu. Nah, karena dia perbedaan gitu, perbedaan yang sangat kecil, makanya ada dengar gitu. Agak ini sih. Jadi gitu, dan berapa frekuensinya sih yang kita dengar itu F sama dengan F1 min F2 gitu. Jadi misalnya ada frekuensi 440 Hz sama 440 Hz main sama, kita akan dengar suara 2 Hz gitu. Gitu. Nah, oke, selanjutnya ini adalah penelitiannya. Jadi di sini saya meneliti sebuah udah ngerti ya yang kalau saya gitu. Jadi di sini metodologi penelitiannya. Jadi saya meneliti tentang di gitar tentang konsonan dan disonan ini. Jadi ini sebenarnya eksperimen sederhana, kuantitatif ya karena datanya merupakan frekuensi yang angka, bukan kualitatif yang opini-opini. Waktu tempatnya di kosan saya, ya bukan di studio gitu, tapi ya. Nah, alat dan bahan yaitu gitar akustik, tuner buat ngetun dulu, mikrofon yaitu HP, dan laptop aplikasi analisis audio. Dan juga daftar interval nada yang aku beli. Nah, prosedurnya gimana sih? Pertama saya menyiapkan, pertama saya nyetem dulu dong si gitar ya. Kita nyetem agar standar suaranya. Nah, selanjutnya saya memilihkan dua pasang nada gitu. Yang konsonan saya pilih F dengan 320 Hz dan A 220 Hz. Yang disonan saya pilih 320 Hz dengan 311 Hz. Nah, rekaman setiap pasang, jadi setiap nada saya teng gitu ya, dan hasilnya direkam. Dan juga akhirnya direkam pakai ada aplikasi namanya Audacity. Terus perbandingan ini dihitung gitu rasionya, dan nah ada pembahasan dulu dikit. Jadi kan mungkin disonansi musik terdengar enak atau enggak, mungkin sebagai kita sebagian besar dari kita mengira itu subjektif gitu, kayak suka rock, ada yang suka jazz, ada yang suka ini, tapi sebenarnya there is something more behind that gitu di dalam fisikal yang tadi rasio frekuensi gitu. Nah, jadi nah kan tadi ya, oke, boleh deh. Jadi ini tuh disonansi apabila satu wave namanya itu gelombang sinus, yaitu suara tersederhana di dunia, nggak di dunia, iya sih kayaknya. Oke, yaitu satu wave doang, dia nggak bisa bicara. Nah kalau kita satu, dia akan kayak gini. Nah ini menunjukkan apa sih sebenarnya? Ini kan perbandingannya. Jadi saat dia mendekat, dia itu akan terdengar disonan, gitu. Dan kalau misalnya dia di sini 1,4, 1,8, dia itu udah main jaraknya tuh ini. Nah kalau misalnya dia mendekat atau kayak gimana? Kayak gini, ini akan overlap, akan ada beats tadi itu yang membuat rada enak itu. Nah kalau misalnya dia jaraknya enak nih kayak gini, nah sama yang di sini, nah dia akan lebih enak gitu. Ya. Nah, terus jadi, nah kan itu kan apabila nggak ada perbandingan, nggak ada di bawah-bawahnya nggak ada. Kalau misalnya ada gimana? Nah, jadi kita bukan hanya ngitung yang satu doang, tapi kan tadi kan ini ya, terus kan gini lagi, terus kan ada satu lagi, ya kan?
Ini misalnya, jadi kita harus bukan begitu sih. Kita harus konsentrasi sama yang ini, sama yang ini, sama yang ini juga, sama yang ini, sama yang ini, sama yang ini juga. Jadi semua itu di ituin gitu. Tapi karena sebenarnya, jadi saya nggak menghitung ini, tapi menghitung fundamentalnya saja. Nah ini hasilnya. Jadi yang perbandingan itu, jadi yang pertama nada E, yang kedua nada A, yang konsonan 3:2, dan yang disonan 1,06:1. Ini tuh mendekati yang namanya minor second, apa ya? Jadi minor second itu terkenal sebagai nada disonan. Dan ini kalau misalnya barangkali mau gini. Jadi ini yang nada yang enakan, yang 3/2 tadi. Ini yang 3/2. Terus ini yang 1,06 yang rada kompleks itu. Jadi terdengar bahwa yang kalau misalnya kompleks akan lebih tegang, lebih disonan gitu. Kalau yang sedangkan yang 3/2 akan lebih enak gitu. Ya. Oke, itu saja. Oke. Terima kasih. Ya. Bisa. Dan satu ya. Bosan. Harus belakang itu. Kalau misalkan di situ ada suara kan bisa dipanggilkan, misalnya ya. Apakah suara kita yang dikeluarkan kemudian yang dipanggilkan juga sama frekuensi? Itu tergantung dipantulin sama apa? Ruangan dan ruangan. Kalau yang di situ kan dia pakai apa? Emang ada. Jadi di ruangan di situ tuh bukan kan kalau misalnya ini kan jadi kan materi itu ada yang bisa merambat, ada yang bisa yang memantulkan gitu. Yang dipelajari di SD ini sih, yang kalau misalnya kita teriak di bantal terus mantul gini, di sini tuh nggak bakal kedengeran. Tapi kalau misalnya ini kayu atau apa gitu, di sini kedengeran gitu. Tapi jadi tergantung si materialnya apa gitu. Nah, dalam lagu sebenarnya ya musisi-musisi ya nggak perlu belajar ini juga bisa. Nanti yang dipelajari kelas metode langit yang apa musik teori ya. Jadi sebenarnya di musik teori itu cuma dijelasin intervalnya, ada yang pentatonis, yang diatonis gitu-gitu. Jadi intervalnya. Nah, intervalnya itu bisa dijelaskan melalui yang saya ini gitu. Jadi ya udah. Tapi orang kalau misalnya mau buat musik gak perlu belajar ini nggak apa-apa. Bagus kan misalnya. Ya sekarang mungkin pakai Mal sebagai pembimbingnya, silakan pakai Mal. Ya, terima kasih. Ya, selamat Agam, ya, bagus presentasinya tadi. Ya, memang Agam udah saya kira sudah melakukan eksplorasi dengan baik ya untuk topik ini. Ya, walaupun kemarin memang kalau saya lebih banyak share bahan-bahan aja sih ke Agam ya, bahan-bahan bacaan gitu ya. Dan walaupun sempat juga diskusi ya via Zoom ya, kali ya jamnya. Tapi ya waktu diskusi juga agak mudah punya gambaran lah. Jadi memang semuanya kalau membahas tentang topik yang agam ini ya mengerucut ke tentang persoalan konsonan dan disonan ya.
Karena itu sebenarnya persoalan bagaimana fisika bisa menjelaskan ya tentang kenyamanan dari suara yang terdengar ya. Kalau soal kenapa suaranya itu nyaman nggak nyaman di telinga kita, ya itu yang kita sebut istilahnya psikoakustik ya, dan itu udah topik yang beda lagi ya. Tapi kalau di sini Agam fokus lebih di fisikanya gitu. Ya walaupun disonan itu sebenarnya nggak selalu dihindari ya, Agam ya. Disonan itu kadang-kadang digunakan juga di musik gitu supaya memberikan efek tensi ya, efek tension gitu, efek tegangan gitu ya, efek ngegantung gitu ya kalau di musik itu ya. Kalau kita dengerin musik kayak jazz gitu misalnya, itu banyak disonannya tuh gitu ya. Kalau musisi jazz tuh dia banyak mainnya disonan, makanya kalau kadang-kadang kalau dengerin jazz itu kan kita ngerasa kayak apa ya, kayak yang ngegantung gitu ya, nanggung gitu ya. Nada-nadanya itu ya, itu penggunaan dari disonan gitu. Ya, kalau musik pop ya itu yang ringan-ringan di kuping ya itu memang karena banyak mainin konsonan gitu ya. Tadi konsep Agam udah explore juga ya sampai ke overtone dan timbre ya. Jadi itu nanti mungkin nanti bisa lebih dibedakan aja kan ya. Kalau timbre itu warna nada itu ya masih dari satu alat musik ya. Ya, kalau satu alat musik itu kombinasinya antara overtone dengan fundamentalnya itu nanti itu timbre, ngasih warna ya, ngasih warna suara. Kalau ya harmoni itu biasanya udah yang antar alat musik gitu ya, ada beberapa alat musik. Nah itu kombinasi fundamental dan overtone-nya itu yang kita sebut sebagai harmoni gitu ya. Makanya kan ada kalau orkestra itu kan suka ada kata harmonik gitu ya, London Harmonic, gitu ya, Philharmonic Orchestra gitu ya. Ya, seperti itu. Ya, saya kira bagus ya nih eksplorasinya Agam. Jadi tadi udah sampai nyobain Audacity juga ya, Agam ya. Itu ya bisa ngotak-ngatiknya Audacity. Nanti kalau ada pinter Audacity bisa bantuin Alkausar ngedit ngedit suara dari video ya. Oke, Gam, dari saya nggak ada ini ya, saya kira eksplorasinya udah bagus ya, udah lebih dari yang saya harapkan ya, dari Agam. Jadi dari saya tidak ada komentar ya, bagus gitu. Ya, saya kembalikan Bu Ayu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kemal. Agam bisa masuk ke Pak Kemal nggak? GPD nggak kira-kira Pak Kemal? Dia di teknik fisika ada bidang akustik, Gam. Jadi kalau belajar yang ya seperti ini di teknik fisika banyak. Iya. Teknik fisika. Oke, orang tuanya Agam, Pak Irfan ya, tadi lihat ada Pak Irfan. Silakan. Mungkin diwakilin sama bundanya kali, Bu Ayu. Tapi overall terima kasih atas bimbingannya Pak Kemal, Bu Ayu. Yang saya note sih untuk sekarang ini kayak kali ketiga gitu saya ikutin presentasinya Agam. So far makin kesini makin enjoy untuk presentasi gitu ya. Dan itu sebenarnya is a good thing gitu. Jadi terus diasah kan biar berkomunikasinya juga lebih baik gitu ya. Apalagi kalau masalahnya kompleks terus bisa disampaikan dengan bahasa yang sederhana, itu mungkin key dari komunikasi gitu. Skill yang udah dipunyain gitu, sehebat apapun, tapi kalau komunikasi dengan bahasa sederhananya masih belum gitu, agak susah juga gitu untuk diterima. Mungkin poin kedua harusnya ada slide-nya disiapin ya, Gam. Ini apa kurangan waktu buat nyiapin slide-nya atau gimana, Kak? Iya, ini baru selesai Mas. Oke, paling itu aja sih. Silakan bundanya kalau mau lanjut komen. Maaf nggak bisa open cam, kayaknya nggak bisa. Ini kebetulan lagi seminar. Ayah. Masukan saya sama banget sama Pak Irfan. Sama banget. Kamu keren banget penguasaan materinya. Hanya kamu nggak sampaikan dalam tanpa itu hilang fokus gitu. Dan kamu memang harus latihan presentasi. Kemudian Ya. penggunaan nah itu saya hitung ada mungkin 25 kali. Dalam 2 jam. Ya. Gitu. Tapi overall keren banget. Secara program aku
Bu Astrid, silakan. Ya, Agam, masukan Bunda sama kayak ayah. Bunda kan awam ya sama fisika. Mau sekeren apapun tetap aja nggak bisa nerima kalau nggak ada kanvanya, Gam. Visual ya. Jadi memang apa ya? Memang terus terang sih saya juga heran sih Bu Ayu, dia weekend itu dia habiskan untuk baca buku fisika. Heran juga tuh saya kok bisa seminat itu dia sama fisika gitu ya. Sampai mengenai musik pun diambil angle-nya dari fisika. Saya heran juga tuh kemarin dibeliin gitar listrik, sangkain mau jadi pemain gitar, taunya diambilnya dari fisika lagi. Apapun diambil dari fisika dia, saya heran juga tuh. Nah, ya bener kata ayah, Gam. Hard skill itu tetap harus ada soft skill. Soft skill itu adalah komunikasi. Bunda orang komunikasi ya. Jadi memang kalau apa kalau sebuah konten kompleks tidak dikomunikasikan dengan baik gitu, memang jadi ada gap gitu Gam. Mungkin orang nggak paham gitu apa yang agam maksud. Tetap perlu Canva ya gitu, atau enggak PPT lah setidaknya. Jadi secara visual juga orang bisa melihat gitu ya, penjelasan gitu apa yang agam maksud gitu. Nah, seperti yang tadi Ayah bilang, kita tuh belum bisa mastering sesuatu hal kalau kita nggak bisa deliver secara sederhana gitu, Gam. Nah, nah cara sederhananya itu dalam bentuk Canva atau dalam bentuk PPT gitu. Jadi orang tuh bisa, oh gitu maksud agam gitu, Gam. Ya tapi nggak apa-apa, mungkin bukan 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 jadi guru ya. Mungkin jadi saintis, wallahu alam, kita lihat lagi nanti next eksplorasinya gitu. Tapi alhamdulillah yang Bunda sangat hargai adalah Agam sekarang sudah bisa memanage waktunya ya gitu. Jadi eksplorasinya nggak sekarang malah game ditinggalkan jadi beralih ke buku fisika sih Bunda emes banget itu. Alhamdulillah gitu ya. Semoga emang kalau emang bidangnya semoga Allah tetap mudahkan gitu sehingga bisa langsung apa masuk ke bidang yang emang agam diciptakan untuk apa di situ gitu. Gitu sih Gam, ya skill komunikasinya aja. Insya Allah nanti mentoring sama Bunda ya. Gitu. Begitu aja Bu Ayu. Terima kasih sebelumnya Pak. Terima kasih juga Pak Kemal bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, oke, boleh tutup. Ya. Baik, terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai kelas minat saya. Untuk judulnya, sebenarnya saya kelas minat kali ini nggak ada judulnya karena benar-benar pure mencari tahu apa minat diri sebenarnya gitu sih. Yang pertama, di sini saya akan membahas mengenai latar belakang kenapa saya membuat ini, kemudian keingintahuan terbesar saya, lalu tujuan serta manfaatnya, serta proses pembuatan karya dan refleksi. Untuk latar belakangnya, kebetulan kelas minat saya kali ini merupakan kelas minat pertama yang benar-benar kelas minat, maksudnya bukan bikin produk, tapi benar-benar menggali tentang diri saya, apa sih minat saya sebenarnya gitu. Nah, saya ini memilih 3 pelajaran untuk sebagai patokan pertama dalam pencarian minat. Yakni ada ekonomi, sosiologi, dan psikologi. Kemudian keingintahuan terbesar saya adalah saya ingin tahu jati diri saya atau kayak hal apa yang saya mudahkan, hal apa yang dimudahkan. Jadi misalkan kayak saya suka A tapi saya nggak dimudahkan, saya tuh nggak mau, tapi saya pengennya cari pelajaran yang benar-benar saya ingin dimudahkan gitu, dan minat dan rasa suka itu nanti bisa muncul gitu nanti kalau misalnya saya benar-benar suka sama suatu hal tersebut gitu. Jadi itu jadi keingintahuan terbesar saya adalah mencari hal apa yang saya dimudahkan. Kemudian untuk tujuan saya membuat kelas minat ini adalah untuk mencari jurusan spesifik karena saya merasa saya udah kelas 11 tapi saya belum mikirin kuliah sama sekali. Jadi saya berharap dengan adanya kelas minat ini bisa jadi platform untuk saya menggeluti jurusan-jurusan, kemudian kampus-kampus yang kedepannya insya Allah mungkin saya datangkan gitu. Kemudian manfaat kedua sih untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Untuk diri sendiri adalah semoga dengan adanya kelas minat ini saya bisa terbantu dalam memahami minat tanpa pengaruh eksternal, benar-benar minat yang objektif gitu, bukan yang berdasarkan kayak FOMO dan teman-temannya gitu. Nah, untuk orang lain itu semoga dengan saya mempresentasikan ini kepada kalian, mungkin bagi teman-teman yang punya problem yang sama, kayak belum pernah cari tahu tentang kuliah dan segala macamnya, itu bisa mulai kayak tergerakkan hatinya untuk kayak, oh ternyata nyari tahu tentang kuliah penting dan teman-temannya gitu. Kemudian untuk proses pembuatan karya, yang pertama di sini itu saya melakukan pengerucutan minat. Di sini saya dibantu sama Fauzi untuk bikin begini. Saya di sini memiliki segitiga. Di segitiga ini di bawahnya itu terdapat 3 mata pelajaran yang tadi sudah saya bilang, yakni ekonomi, sosiologi, dan psikologi. Saya membagi 2 segitiga ini, di mana saya akan membagi waktu di semester 1 dan di semester 2 untuk menemukan minat saya sesungguhnya. Nah, di sini saya itu di semester 1 di bagian yang bawah ini, saya itu berusaha untuk menggali tentang bidang-bidang yang saya pilih gitu, bidang-bidang di topik yang saya pilih gitu. Nah, saya nyarinya itu
mandiri dengan expert juga. Kemudian saya juga mencari tahu buku bacaan, saya juga mulai baca buku yang agak akademik gitu, karena sebenarnya saya dari dulu suka baca buku, cuma belum benar-benar pernah baca buku yang buku sekolah gitu, paling buku bacaan-bacaan biasa fiksi dan segala macam. Cuma di kelas minat ini saya dengan tujuan untuk mencari minat saya akhirnya membuka buku akademik supaya saya merasa kayak oh ternyata saya cocok sama dia atau enggak. Kemudian selain itu saya juga mencari tentang ruang lingkup dan KSAO. KSAO adalah knowledge, skill, attitude, ability, sama other karakteristik yang dibutuhkan di 3 topik ini. Kemudian yang kedua, tadi kan saya sudah mencari tahu mengenai pelajarannya. Nah, kini supaya hasilnya nggak subjektif dan teman-temannya, saya juga mencari tahu tentang diri saya sendiri dengan cara saya meminta dianalisis psikotes. Ini ada hasilnya. Saya minta dianalisis psikotesnya sama Bu Witrin. Ini hasil tulisan saya sih, cuma saya merangkum dari Bu Witrin sehingga saya bisa mendapatkan analisis psikotesnya. Kemudian, oh ya, ini bukan cuma psikotes doang, tapi ini juga ada IQ dan ya ada IQ-nya juga. Kemudian saya juga mencari tahu tentang Gliasek, ya, dengan tim BK. Kemudian saya juga cari tahu cara untuk mentindaklanjuti analisisnya, karena di analisis ini kan nggak cuma hal baiknya doang, tapi kan ada hal buruknya, kayak hal apa yang perlu saya tingkatkan lebih lanjut gitu-gitu. Nah, saya di bagian kedua ini saya juga mencari tahu cara mentindaklanjutinya gitu. Kemudian yang terakhir, saya membuat brainstorm yang menghasilkan kesimpulan. Kemudian saya juga mengatur perencanaan untuk mentindaklanjuti kelas minat ini di semester depan, dan saya buat PPT ini. Nah, untuk karyanya, sebenarnya karya saya itu apa ya? Sebenarnya karya saya adalah pola pikir. Jadi saya nggak akan merasa kayak saya bisa semuanya atau saya nggak bisa semuanya. Jadi kayak saya karya dari kelas minat ini adalah gimana saya berpikir bahwa saya tuh tempatnya di sini, dan kayak saya akan terus menggeluti ini sampai dia jadi sebuah tujuan gitu. Cuma karena sebenarnya di analisis psikotes ini ada kelemahan saya, yakni di daya ingatnya. Saya tuh punya daya ingat yang cukup di bawah rata-rata. Nah, karena saya takut lupa, jadi saya bikin ini. Ini belum selesai sih. Cuma saya merangkum dari hasil analisisnya Bu Witrin, kemudian hasil dari apa yang saya dapat dari internet, apa yang saya dapat dari expert, itu saya taruh di sini. Cuma ini belum selesai, ini baru sampai ke Gliasek doang. Kemudian refleksi. Nah, karena kelas minat kali ini merupakan kelas minat yang to be continue, jadi maksudnya saya akan melanjutkan di semester depan. Untuk refleksi ini saya bisa menganggap bahwa diri saya adalah orang yang suka bersosialisasi. Jadi saya nggak akan mungkin sih, cuma saya nggak enjoy gitu.
untuk ke tempat yang saya enjoy, saya tidak akan memilih masuk IPA. Jadi untuk semua jurusan-jurusan IPA akan saya coret. Nah, kemudian untuk refleksi saya itu, dan saya juga akan terus ingin menggeluti topik ini, topik sosial di semester depan dan seterusnya. Kemudian saya mau nyelesain ini si brainstorm ini supaya semester depan saya bisa jauh lebih ringkas, bukan ringkas ya, jauh lebih mudah dalam mengerjakan tugas ini. Ya, gitu sih. Iya, begitu. Terima kasih. Baris kedua. Oke. Dan dua pertanyaan atau sudah. Sebenarnya kalau misalnya pengen kuliah di mana, kalau nggak realistis, pengen masuk UI sih sebenarnya. Cuma semoga kedepannya bisa lebih merealisasiin si UI, jadi saya ditambah lagi belajarnya, kemudian lebih konsisten lagi, lebih fokus lagi. Setelah sih, dia itu Di apa kelas literasi. Dia itu psikologi tentang pria bersedia bla 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 pria bla 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 dengan mencuci piring gitu. Berbuka, saya kok kalau nggak salah jelek gitu. Intinya dia ada dokter psikologi, dia kehilangan sahabat dan anaknya, kemudian dia ngerasa kayak hilanglah dunianya gitu. Nah, cara dia untuk mendapatkan dunianya itu lagi dengan cara mencuci, cara dia healing adalah dengan cara mencuci piring. Menarik ya. Jadi topik yang kamu buat sekarang usaha untuk mewujudkan apa yang abstrak dalam pikiranmu ya. Jadi kamu berusaha banyak cara yang kamu lakukan. Ya, karena kamu punya kekuatan untuk mengejar banyak guru dan kamu bisa itu menarik. Itu membuktikan bahwa kamu punya kekuatan komunikasi yang baik ya. Kalau ini bagus gitu. Jadi kamu bisa dapat banyak data sebenarnya. Tapi sayangnya pada saat presentasi harusnya itu aplikasi presentasi itu bisa kamu foto masukin ke slide ya, jadi terlihat apa yang sudah kamu selesaikan dari kertas itu. Jadi itu akan lebih menarik dan ini belum ada kesimpulan jadinya ya si 6 bulan ini. Mungkin bagian ini harus ditambahkan time management yang baik. Satu titik ya, jadi kamu berusaha untuk membuat satu tujuan atau target yang itu harus kamu pecah jadi time kecil yang akhirnya bisa kamu capai di target itu. Kalau kamu membiasakan dengan membuat target akhir, kamu akan melatih pembuatan prioritas dalam diri kamu. Jadi ini sangat esensial nih membuat prioritas itu untuk hal apapun ya. Jadi kamu bisa coba
cara-cara itu ya, buat target kecil dulu, kamu capai itu kamu itu, karena target itu akan dinikmati oleh banyak orang gitu di luar kamu dan pasti kamu sendiri. Karena kalau ada pencapaian nih Ani, kalau ini kan kesannya kok belum ada pencapaian ya gitu. Sudah ada, tapi belum bisa kita nikmati penuh gitu. Saya tuh sebenarnya saya juga ngerasa belum bisa menikmati ini penuh karena saya ngerasa ini tuh abstrak banget, parah gitu. Jadi saya tuh ngerasa kayak ini kelasnya sebenarnya ngapain sih, tapi kayak saya tuh udah ngelakuin banyak hal tapi saya nggak tahu ini ngapain gitu. Jadi saya ngebuat presentasi ini juga saya kayak bingung mau apa yang mau ditaruh. Jadi kayak banyak yang kemis. Banyak yang kamu pikirkan dan kamu perlu orang yang bisa mewujudkan apa yang ada dalam pikiranmu yang banyak itu. Jadi kamu perlu, ya itu kamu perlu belajar sendiri juga. Kamu perlu berdialog untuk mengeluarkan, atau mungkin pakai cara sederhana tuh kayak journaling gitu ya. Apa yang kamu pikirkan kamu tuliskan, apa yang kamu pikirkan kamu tuliskan gitu terus. Kalau kamu terbiasa menuliskan nanti di akhir minggu atau akhir bulan kamu akan lihat gitu. Oh ini ya pikiran aku ya. Kamu bisa membuat kesimpulan dari tulisan-tulisan kecil itu. Wujudnya akan kelihatan. Tapi kalau kamu nggak terbiasa dari apa yang kamu pikirkan, sayang gitu. Kamu kan terbiasa untuk berpikir dan kritis ya. Kan itu kritis dan analitis kalau saya lihat. Pandai kamu itu. Hanya tinggal bagaimana kamu mengeluarkan apa yang ada dalam pikiranmu. Kamu belajar untuk menuliskan aja. Mikir apa ya tulis, mikir apa ya tulis. Tulis. Kamu terkejut apa yang sudah kamu tulis. Nah, kamu nanti datang ke expert untuk lihat jadi apa ya ini sebenarnya kesimpulan dari tulisan saya ini. Coba kamu bikin seperti itu dulu gitu. Supaya ada wujudnya. Ada wujud tapi masih bisa dibuat. Oke. Bu Ais, orang tuanya silakan. Atau ayah? Suaranya bergema. Terima kasih. Suara saya terdengarkah? Terima kasih. Terima kasih Bu Ayu. Terima kasih Mbak Ani sudah presentasi. Presentasinya bagus menurut saya. Cuman kurang dalam. Kalau boleh, mungkin tadi bisa, misalnya kan saya suka ekonomi, saya suka sosiologi, saya suka psikologi. Nah, bisa dijelasin kenapa suka ekonomi, kenapa suka sosiologi, kenapa suka psikologi. Bagian mana sih yang diketahui tentang pelajaran itu, misalnya psikologi menurut saya bidang studinya akan begini, ekonomi akan begini, sosiologi akan begini, tapi kesulitannya di sini misalnya gitu, sehingga itu jadi tantangan, atau kayaknya itu tantangannya cukup berat, misalnya seperti itu. Kali bisa begitu buat lain kali, jadi itu bisa lebih mengeksplor diri. Kayaknya tantangan itu misalnya gini, kalau belajar psikologi itu ternyata kita setiap hari harus berenang, harus bisa berenang 4 putaran, 1 putaran 1 kilometer misalnya begitu. Nah, dari situ kita tahu itu tantangan atau hambatan gitu, sehingga kalau tantangan bisa dicoba, kalau hambatan berarti saya harus skip dari jurusan psikologi misalnya begitu. Kan waktu itu udah diajarin SWOT kan sama Bu Ayu. Begitu Bu Ayu, cukup. Terima kasih. Ya, bagus tuh maksudnya dilakukan. Pak, Bapak, Ani, Ayah, silakan Ayah. Ini ya.
Halo. Terus saya nggak ada. Baik, terima kasih sudah mendengarkan, memberikan masukan, saran, dan sudah bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh izin live. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya mau presentasi tentang refleksi dari kelas minat, yaitu judulnya perjalanan dan minat dalam ekonomi manajemen. Jadi latar belakang utamanya adalah dari saya kelas 10 nih, saya memang menyukai ekonomi, tapi pas kelas 10 masih ekonomi makro. Dan pas di kelas 11 ini kan lebih spesifik ya, lebih peminatan dan ekonomi manajemen. Nah, di situ tuh saya mulai seru nih, apa ya, kayak hal baru. Nah, dan kedua ini keinginan untuk menerapkan ilmu ekonomi manajemen. Sebenarnya ini sangat berhasil ya untuk membantu saya menyelesaikan hal kecil gitu, baik planning, organizing, dan action. Ya, jadi ilmu ekonomi manajemen ini sangat membantu saya. Dan saya ingin lebih serius juga di kelas minat kali ini. Keinginan terbesar yang saya takutkan ya sebenarnya dari dulu, bagaimana sih jika saya pilih jurusan dan apakah minat saya saat ini yang saya pilih dapat menentukan jurusan yang tepat. Tujuan dari kelas minat kali ini yaitu untuk memahami konsep dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Khususnya baik manajemen waktu ya, saya sangat terbantu sekali dengan banyak konsep, ekonomi manajemen, menganalisis diri juga, dan ya merencanakan kuliah di jurusan kuliah. Ya, manfaatnya juga ini saya pengen memahami gitu, kayak siapa sih diri saya gitu, kenapa saya bisa sangat menyukai ekonomi, dan ingin menganalisis, melatih berpikir analitis dan meningkatkan keterampilan dalam menerapkan pengambilan keputusan dan manajemen waktu. Ini ada proses pembuatan, ada 3. Pertama, saya menggali topik yang saya sukai, yaitu konsep POAC dalam manajemen. Namun yang saya pilih ini adalah PDCA. Saya eksplor sendiri. Ya, pertama dari kelas ya, dari kelas peminatan, berdiskusi dengan teman dan expert juga. Terus cari-cari buku yang berisi tentang ilmu tersebut. Yang kedua, saya coba juga mengetahui diri saya sendiri dulu lewat tes, multiple intelligence test. Dan ketiga, saya akhirnya bikin rencana waktu yang akhirnya menghasilkan topik ini. Dan rencana selanjutnya ingin melanjutkan topik ini di semester berikutnya. Ini ada buku yang saya sangat suka ya di kelas 11 ini. Saya eksplor di perpustakaan sekolah
Dan dua provinsi Jalan Satu dan Jogja ini paling masuk karena emang materinya tuh padat dan mudah dipahami. Nah ini ada salah satu referensi penerapan. Ini saya baru baca buku ini dan buku ini tuh membantu saya gitu loh ke dalam memanage uang gitu. Ya, kalau yang Jilid 1 dan Jilid 2 ini dia membantu saya ketika mengatur waktu dan ya rutinitas sehari. Nah ini konsep favorit saya di ekonomi manajemen yaitu PDCA, Plan, Do, Check, and Action. Jadi PDCA ini singkatan dari Plan, Do, and Action. Rencanakan, lakukan, periksa, dan tindak. Yang merupakan 4 siklus manajemen, 4 langkah untuk peningkatan berkelanjutan. Tadi saya mengambil konsep tadi POAC, tapi pas saya gali lagi ya POAC lebih ke mengelola organisasi ya. Nah, tapi kalau PDCA ini saya rasa lebih fit di saya karena saya ingin mengatur banyak waktu dengan terstruktur. Jadi konsepnya itu lebih masuk di saya gitu, PDCA. Ini terakhir ada refleksi. Pada saat ini ya saya sangat alhamdulillah mampu untuk menerapkan ilmu tersebut gitu di kehidupan sehari-hari. Terus ketertarikannya juga lumayan sangat kuat ya. Belum ada kayak berpikir untuk masuk ke jurusan lain kayak lompat ke IPA atau bahasa dan mampu berdiskusi dengan baik. Ini saya sangat suka di kelas ekonomi manajemen ini yang muridnya hanya sedikit ya dan memberi ruang diskusi yang sangat luas, fleksibel. Untuk kekurangan ini saya sendiri sih, ini lebih faktor internal. Saya sering pas buat PPT ini ya merasa demotivasi karena saya sebenarnya takut di masa depan saya nggak mampu, nggak ego buat meneruskan apa yang saya minati sekarang. Terus tindak lanjut, insya Allah akan mengeksplorasi lebih dalam. Terus mengimplementasikan konsep dengan baik, dengan lebih baik lagi pada kelas minat, topik ini di kelas minat yang kedua, dan menjaga yang terpenting menjaga semangat pencariannya. Jadi di kesimpulannya refleksi saya kali ini tuh saya memanage sebenarnya manajemen yang saya lakukan ini bukan soal untuk mengatur orang lain gitu, tapi mulai dari diri saya sendiri dulu. Iya, dan cukup menantang gitu. Mungkin ini ada sumber. Terima kasih. Oke. Lebih pandai. Apa ya? Tadi yang masuk pasar. Sofi dan Afif. Jadi kita memang untuk kedepannya pengen di fokus ke manajemen. Insya Allah manajemen. Kalau minatnya masih tetap di sini ya, masih lulus di sini, kan bisa jadi mungkin nanti bakal tahu-tahu suka topik sosiologi dan akhirnya pindah itu bisa ada. Tapi karena per saat ini memang masih enjoy dengan manajemen, jadi mau highlight manajemen dulu. Apa yang membuat kamu tertarik? Karena konsepnya ini mudah dipahami ya, yang tadi saya PDCA ini, dan dia tuh fix a lot of things seharian saya gitu, mulai dari planning,
terus apa sih, do, action. Jadi dia tuh sebenarnya saya agak kacau sih dengan jadwal sebelum kelas 11 ini, sebelum akademi manajemen. Berantakan, tapi pas saya pahami konsep sebenarnya, saya cobain praktekin sendiri di kehidupan itu kayak, oh seru ya, dan ternyata jadi lebih terstruktur, baik itu waktu ataupun manajemen keuangan. Oke. Saya kira di kelas 10 tuh tapi kalau misalkan tiba-tiba di pelajaran kenapa jadi kamu kira-kira ada plan mau kemana? Misalkan kayak sebenarnya itu juga saya bukan ya, tapi saya harus aware gitu dengan perpindahan minat yang mungkin bisa terjadi karena topiknya ini ya. Mungkin kalau berarti saya mau ganti sosiologi karena masih di sosiologi juga masih membahas tentang sosial kan. Tapi saat ini masih minat ekonomi. Tapi kalau berarti mungkin nggak akan jauh, mungkin dari ke sosiologi juga. Kemudian sebagai Ini udah kirim sih. ini tadi share screen. Iya. Oh, Ini nggak bisa. atau enggak ya? Tapi nggak ada ini ya? Nggak ada kan? Nggak ada, videonya nggak ada. Ya, berarti ibu ini. Cara cepat kamu mengerti satu hal itu dengan mengaplikasikannya. Jadi kalau kamu tertarik dengan ekonomi manajemen, kamu berusaha pahami semua kejadian di hadapanmu dengan kacamata itu. Ya, ekonomi manajemen ya, apapun itu. Misalnya, tadi misalnya ibu ajak kamu sekarang, tolong pahami arti ini dari sisi manajemen operasi. Apa yang harus kamu lakukan? Apa yang kamu simpulkan, apa yang kamu rekomendasikan, itu semua dari sisi manajemen operasi. Kacamata kamu langsung pakai kacamata manajemen operasi gitu. Itu cara mudah untuk mengukur minatmu, cara mudah untuk membuat kamu memahami sesuatu. Kayak cara agam itu bagus banget loh. Dia mau pahami musik, tapi kacamata fisika. Jadi coba pahami semua kehidupan di sekelilingmu dengan ilmu yang kamu memang suka gitu. Itu akan sangat mengukur minat atau enggak ya. Gitu. Kalau kamu bisa menyelesaikan hampir semua masalah kehidupanmu dengan ilmu itu, memang itu tahu banget. Semoga emang itu yang bisa kamu lakukan. Jadi kamu kalau suka ekonomi manajemen dari sekarang, kamu coba apalin, tapi harus tahu dulu ya. Secara teori harus melotok dulu. Baru kamu bisa lihat terus kelihatan. Oke, arti dari sisi manajemen operasi. Oke, aturannya, nah ekonomis misalnya, kayak gitu lah, banyak kali. Oh jadwal kerjanya harus saya perbaiki. Ruangannya ini harusnya begini, nggak boleh di sini. Ini kebersihan harus begini, enggak ya. Jadi banyak hal yang harus kamu bisa pahami. Kamu harus tahu dulu ilmunya. Harus dulu, harus ngerti dulu, baru kamu bisa jalan-jalan. Kalau kamu sudah bisa begitu, kamu bisa bilang bahwa itu memang minatmu. Sampai ke situ, jadi sampai ke titik itu, sampai kamu bisa bawa semua hal masalah kehidupanmu, penyelesaiannya ya satu gitu, itu dari sudut pandang itu kamu bisa bilang itu minat. Itu cara mudah untuk enggak kamu semester depan. Gitu. Tadi ada bilang, kayak kita tapi dari sisi fisika itu dia yakin banget tuh suka fisika kan? Kita dia dari suka fisika, main kita yang di fisika, kamu main kita yang di fisika dari manajemen gimana tuh? Apa ya? Oh ini Indonesia cowok, tapi buat di sini itu harus kayak gitu. Bahasanya sama. Ya, masalah kehidupan. Bahasanya bahasa
Itu kamu ada nggak sih fisikal kemana aja dia? Oke, coba. Itu deh. Jadi coba kamu buat seperti itu. Di kelas benar. Itu ya kalau mau ngecek ya. Kamu anaknya cepet banget. Bikin masalah banyak, selesaikan dengan beres-beres itu kan. Ya sih Bu. Oke, Baik. orang tuanya? Beralaman. Oh, udah. Ya, itu tuh. Baik, terima kasih teman-teman atas pertanyaan dan apresiasi dari juga. Saya tutup, saya akhiri sekarang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali,